Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Al-Maghfirah Channel, semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di video kali ini, kita akan menyelami kisah luar biasa dari seorang nabi yang begitu kokoh imannya, kuat tekadnya, dan tegas dalam membela kebenaran. Dialah Nabi Musa alaihi salam. Sebelum kita mulai, jangan lupa untuk tekan tombol like, share ke sahabat-sahabat kita, subscribe channel ini, dan aktifkan lonceng notifikasinya, agar tidak ketinggalan kisah-kisah inspiratif lainnya dari sejarah Islam yang agung. Kisah Nabi Musa dimulai pada zaman Mesir kuno, saat Firaun memerintah dengan tangan besi dan mengaku sebagai Tuhan. Ia menindas Bani Israel, kaum keturunan Nabi Yakub, dan memperbudak mereka dengan kerja paksa. Ketika itu, Firaun mendapat kabar dari tukang ramalnya bahwa akan lahir seorang anak laki-laki dari kalangan Bani Israel yang kelak akan menghancurkan tahtanya. Maka dikeluarkanlah perintah yang sangat kejam, semua bayi laki-laki dari Bani Israel yang lahir harus dibunuh. Di tengah situasi mencekam itu, lahirlah Nabi Musa. Ibunya yang mulia, dengan penuh keimanan, mengikuti petunjuk Allah untuk menghanyutkan bayinya ke sungai Nil dalam sebuah peti. Bayi itu pun hanyut hingga ke istana Firaun, dan dengan izin Allah, ditemukan oleh istri Firaun, Asia, wanita solihah yang lembut hatinya. Ia memohon kepada Firaun agar membiarkan bayi itu hidup dan mengadopsinya sebagai anak angkat. Takdir Allah pun berjalan, Musa tumbuh besar di dalam istana orang yang kelak akan menjadi musuhnya. Musa tumbuh menjadi pemuda yang kuat dan cerdas. Ia menyadari jati dirinya sebagai bagian dari Bani Israel dan merasa tidak tenang melihat ketidakadilan yang menimpa kaumnya. Pada suatu hari, ketika melihat seorang Mesir menindas seorang Bani Israel, Musa terbawa emosi dan memukul orang itu hingga tewas. Peristiwa ini menjadi titik balik dalam hidupnya. Ia menjadi buronan kerajaan dan harus meninggalkan Mesir. Ia pun melarikan diri ke negeri Madian. Dalam pelariannya, ia singgah di sebuah sumur dan melihat dua wanita yang kesulitan mengambil air karena takut bercampur dengan para laki-laki. Musa dengan sifat ksatria dan rasa empatinya, membantu mereka. Dari peristiwa itu, ia akhirnya bertemu dengan ayah kedua wanita tersebut, Syuaib, yang juga seorang nabi. Musa pun tinggal bersama mereka dan menikahi salah satu putri Syuaib. Kehidupan Musa di Madian membentuk pribadi yang lebih matang, jauh dari istana megah namun dekat dengan hikmah dan kearifan. Ia menjalani kehidupan sebagai penggembala, pekerjaan yang dijalani hampir semua nabi. Dari sini Allah mendidiknya dengan kesabaran, ketangguhan, dan tawakal. Hingga pada suatu hari, saat Musa tengah menggembala di Gunung Tur, Allah memanggilnya dengan suara langsung dari balik nyala api. Itulah momen awal kenabiannya. Allah memerintahkannya untuk kembali ke Mesir dan menghadapi Firaun, menyampaikan risalah tauhid, dan membebaskan Bani Israel dari perbudakan. Musa pun berdoa, Rabbi shrah li sadri, memohon agar dadanya dilapangkan dan urusannya dimudahkan. Dengan penuh kepasrahan, ia memulai misi besar tersebut, ditemani oleh saudaranya, Nabi Harun. Nabi Musa kembali ke Mesir dengan membawa amanah besar dari Allah. Dengan keberanian dan keimanan yang mantap, ia bersama Nabi Harun mendatangi istana Firaun, membawa pesan yang sederhana namun mengguncang, lepaskan Bani Israel dan sembahlah Allah, Tuhan semesta alam. Firaun pun terkejut dan marah, menantang keras ajakan Musa. Ia merasa terancam karena dakwah Musa bisa mengguncang kekuasaan dan pengaruhnya yang selama ini diselimuti kesombongan dan kekafiran. Firaun tidak tinggal diam, ia menuduh Musa sebagai penyihir, bahkan mengadakan pertandingan sihir terbuka untuk mempermalukan Musa di hadapan rakyatnya. Para penyihir terbaik kerajaan dikumpulkan dan menunjukkan keahlian mereka. Namun, dengan izin Allah, tongkat Nabi Musa berubah menjadi ular besar yang menelan semua sihir mereka. Para penyihir pun takjub dan langsung bersujud, mengakui kebenaran risalah Musa. Kami beriman kepada Tuhan Musa dan Harun, seru mereka, meski Firaun mengancam akan memotong tangan dan kaki mereka. Namun, keangkuhan Firaun semakin menjadi-jadi. Ia menolak semua bukti dan terus menindas Bani Israel. Maka Allah menurunkan berbagai azab kepada kaum Mesir, banjir besar, belalang, kutu, katak, hingga darah yang mencemari air mereka. Namun Firaun tetap membangkang, dan setiap kali musibah datang, ia berjanji akan membebaskan Bani Israel, lalu mengingkarinya saat azab diangkat. Inilah gambaran nyata hati yang telah dikunci dari petunjuk Allah. Setelah sekian lama, akhirnya Allah perintahkan Musa dan kaumnya untuk keluar dari Mesir di malam hari. Firaun yang mengetahui pelarian itu segera mengejar mereka dengan bala tentaranya. Ketika Musa dan Bani Israel terhenti di tepi Laut Merah dan pasukan Firaun semakin dekat, kaum Musa mulai panik. Mereka berkata, kita pasti tertangkap. Tapi Musa menjawab dengan penuh keyakinan, sekali-kali tidak. Sesungguhnya Tuhanku bersamaku, Dia akan memberi petunjuk kepadaku. Dengan izin Allah, tongkat Musa membelah laut, menciptakan jalan kering yang bisa dilalui. Bani Israel pun menyeberang dengan selamat. Namun saat Firaun dan pasukannya mencoba mengikuti, laut kembali tertutup dan menenggelamkan mereka. Firaun baru mengakui kekuasaan Allah saat ajal datang, tapi Allah menolaknya karena tobat di akhir hayat tidak diterima. Sebagaimana firman-Nya dalam surah Yunus ayat 90-92, tubuh Firaun pun diselamatkan agar menjadi pelajaran bagi umat manusia.
Setelah selamat dari kejaran Firaun, perjalanan panjang Bani Israel dimulai. Mereka masih menyimpan sifat-sifat keras kepala, meski telah menyaksikan berbagai mukjizat Allah. Ketika Musa naik ke Bukit Tur untuk menerima wahyu berupa Taurat, sebagian dari mereka malah membuat patung anak sapi dari emas dan menyembahnya. Nabi Musa pun marah besar dan menghukum mereka, menegaskan bahwa hanya Allah satu-satunya Tuhan yang wajib disembah. Nabi Musa terus membimbing kaumnya, meskipun sering menghadapi kesulitan akibat sikap mereka yang suka membangkang. Dalam berbagai kesempatan, mereka mempertanyakan perintah Allah, menuntut makanan tertentu, bahkan menolak perintah untuk masuk ke tanah suci karena takut pada penduduknya. Kesabaran Nabi Musa benar-benar diuji, tapi ia tetap menjalankan tugasnya sebagai nabi dengan penuh ketabahan. Salah satu kisah yang menarik adalah pertemuan Nabi Musa dengan seorang hamba Allah yang lebih tinggi ilmunya darinya, yang dikenal sebagai Khidir. Dalam perjalanan itu, Musa belajar bahwa tidak semua yang tampak buruk itu benar-benar buruk dalam pandangan Allah. Pelajaran ini menunjukkan bahwa ilmu Allah jauh melampaui logika manusia, dan Nabi Musa, walau sebagai seorang nabi, tetap merendah untuk belajar dari hamba pilihannya. Setelah bertahun-tahun memimpin dan membimbing Bani Israel, Nabi Musa tetap menghadapi banyak ujian. Kaumnya terus-menerus membangkang, sulit diarahkan, dan sering melupakan nikmat-nikmat Allah yang telah diberikan. Meski mereka telah diselamatkan dari Firaun dan menerima mukjizat demi mukjizat, mereka tidak jarang kembali pada sikap keras kepala mereka. Namun, Musa tetap sabar dan teguh dalam menjalankan amanahnya sebagai nabi, terus mengajarkan hukum Taurat dan mengingatkan mereka akan keesaan Allah. Dalam suatu peristiwa, Bani Israel diperintahkan oleh Allah untuk memasuki tanah suci, yaitu Palestina, yang dijanjikan kepada mereka. Namun mereka menolak karena takut pada penduduk negeri itu yang disebut sebagai kaum yang kuat dan perkasa. Mereka bahkan berkata kepada Musa, "Pergilah kamu bersama Tuhanmu dan berperanglah. Kami akan duduk-duduk saja di sini." Penolakan ini menunjukkan betapa dalamnya sikap pengecut dan ketidaktaatan mereka, hingga akhirnya Allah menghukum mereka untuk berkelana di padang pasir selama 40 tahun tanpa menetap di satu tempat. Dalam masa pengembaraan itu, Musa tetap menjadi pemimpin dan pembimbing kaumnya. Ia berdoa, menasihati, dan menjadi perantara wahyu. Namun, masa hidup Musa akhirnya mencapai penghujungnya. Dalam sebuah riwayat, disebutkan bahwa beliau wafat di tanah yang menghadap ke tanah suci, tempat yang begitu ia rindukan untuk dimasuki bersama kaumnya, namun Allah tidak mengizinkannya karena ketidaktaatan Bani Israel. Nabi Musa pun wafat di usia sekitar 120 tahun, dan tempat pemakamannya tidak diketahui secara pasti hingga hari ini, sebagai bentuk penghormatan dari Allah agar tidak dijadikan tempat syirik oleh kaumnya. Meskipun tidak diketahui lokasi pasti makamnya, warisan Nabi Musa sangatlah besar. Ia adalah nabi pilihan Allah yang diberi banyak mukjizat, termasuk berbicara langsung dengannya di Gunung Sinai. Ia adalah contoh nyata dari perjuangan seorang nabi dalam menghadapi umat yang keras kepala dan penuh ujian. Namanya disebut berulang kali dalam Al-Quran, bahkan lebih sering dari nabi-nabi lainnya, sebagai bentuk penghormatan dan pengajaran bagi umat Islam hingga akhir zaman. Dari kisah hidup Nabi Musa, ada banyak pelajaran berharga yang bisa kita ambil. Pertama, tentang keteguhan iman, meskipun menghadapi raja zalim seperti Firaun dan umat yang sulit diatur, Musa tetap tegar menjalankan risalahnya. Kedua, tentang kesabaran dalam berdakwah, ia tidak menyerah walaupun kaumnya terus berbuat salah. Ketiga, tentang kerendahan hati dalam menuntut ilmu, sebagaimana saat beliau berguru kepada Nabi Khidir untuk belajar hikmah ilahi. Pelajaran lainnya adalah bahwa kemenangan hak atas batil pasti datang, walau mungkin butuh waktu yang lama. Firaun yang angkuh akhirnya binasa, dan Musa tetap mulia hingga akhir hayat. Ini menjadi pengingat bagi umat Islam untuk tetap sabar dalam perjuangan, terutama di zaman yang penuh tantangan ini. Seperti Musa, kita harus tetap memperjuangkan kebenaran dan keadilan meskipun menghadapi tekanan dari berbagai pihak. Selain itu, kisah Musa juga memperingatkan kita tentang bahaya keras kepala dan tidak bersyukur sebagaimana sifat sebagian Bani Israel. Meskipun sudah menerima banyak nikmat, mereka tetap membangkang. Hal ini bisa menjadi cermin bagi kita agar senantiasa bersyukur, taat kepada Allah, dan tidak menjadi kaum yang ingkar setelah mendapatkan petunjuk. Sahabat Al-Maghfirah Channel, mari kita renungkan kembali kisah agung Nabi Musa ini. Ia bukan hanya seorang nabi, tetapi juga simbol keteguhan, kesabaran, dan keberanian dalam menghadapi kezaliman. Kita bisa menjadikan kisahnya sebagai pelita dalam kehidupan kita, terutama dalam menghadapi tantangan iman dan dakwah di zaman modern ini. Sebelum video ini ditutup, jangan lupa untuk like, share, komen, dan subscribe channel Al-Maghfirah Channel agar kita bisa terus menyebarkan kisah-kisah penuh hikmah seperti ini kepada lebih banyak orang. Semoga kita semua bisa mengambil pelajaran dari kisah Nabi Musa dan menjadi umat yang selalu berada di jalan yang diridai Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.